mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US dollar. Sekarang uangnya naik masuknya ke Danantara. Nah jadi duitnya nggak keluar nih. Jadi dia terima tapi lu nggak belanjain. Nah jadi di bawah kering. Oh jadi nggak berputar. Nggak berputar karena dimasukin ke holding Danantara ini. Semua uang masuk sini. Jadi duitnya ini mengendap di sini ratusan triliun. Danantara fungsinya untuk? Dia cari perusahaan investment. Mereka sudah merubah mereknya, diganti merek mereka. Menurut adik, contoh nih beras yang dari Indonesia sampai di Malaysia. Sampai di Malaysia di repack tuh dirubah dengan merek Malaysia gitu. Adik pikir di Malaysia nih boleh suka-suka hati macam di Indonesia gitu. Tidak dik, di Malaysia ni ada undang-undangnya. Meskipun semua barang nih yang diimpor dari negara lain akan ditulis dekat packagingnya import from. Dari kutub selatan pun akan ada ditulis dari kutub selatan, dari kutub utara pun akan ditulis juga dari kutub utara. Dari mana lagi? Ada. Jadi di Malaysia ini tak boleh suka-suka. Yang melanggar undang-undang itu ada sanksinya. Sanksinya sesuai dengan hukum yang ada di Malaysia. Tidak suka-suka hati. Sudah meninggal dunia kerana kelaparan. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan? Ini adalah satu kezaliman kepada rakyat. Jadi pada peristiwa-peristiwa itu maka presidennya pada satu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian dan hari ini Indonesia dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Pada pagi ini saya amat merasa bertuah dan berterima kasih kerana Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia sedia menerima kunjungan daripada Menteri Pertanian. Kemampuan kita hanya mampu buat belacan aja. Cakap apa? Batang macis pun kita tak mampu buat. Nah, kemampuan kita hanya mampu buat belacan. Tahu belacan? Itu kemampuan kita pun. Guys, ini ada info terbaru lagi terkait banyak usaha milik Melayu di Malaysia bangkrut karena kalah saing sama Bangladesh katanya. Waduh. Katanya naik ya ringgit, tapi kok bisa bangkrut. Nah, ini buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin ya. Ini adalah channel terbaru aku yang kedua. Yang pertama ada Uki Kelvin, di sana juga ada beberapa info dan di sini juga ada beberapa info ya. Karena di sana penuh jadwalnya, jadi kita pindahin ke sini ya di akun kedua YouTube aku ini guys ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe dan kita lihat seperti apa info dari banyak usaha milik Melayu yang mulai mengalami bangkrut ya karena kalah saing sama Bangladesh ini. Kita reaksi bareng-bareng infonya seperti apa guys. Tak sesuai lah sebab harga, dari segi harga persaingannya dia lagi murah daripada kami lah yang berniaga kat sini. Dia agak kacau lah dengan apa yang kita berniaga di sini lah. Di sini, kota raya yang udah diambil alih sama Bangladesh. Bisa dibilang kayak gitu ya. Nah lihat Bangladesh semua. Nah lihat. Tuh banyak Bangladesh ya di sana ya. Bangladesh. Mesti ramai warga asing duduk situ. Inilah dia, Melaka. Mana pihak penguatkuasa di Melaka ya? Apa nak jadi kan? Sedangkan rakyat Malaysia nak niaga, Yang nggak ada kan diganti packingannya. Pemerintah Malaysia nggak kira-kira nawar harga beras. Kalau nilai ringgit lebih tinggi dari rupiah, jalan-jalan aja ke Indonesia kan jadi murah. Ya jadi pada intinya kalau Malaysia impor beras dan di repacking, packagingnya pasti akan dicantumkan nama negara asal. Jadi tidak ada istilah tak ada nama negara asal. Dan pengedarnya pun atau pembungkusannya oleh company apapun dia akan ditulis. Siapa bilang jalan-jalan ke Indonesia murah? Menurut aku lagi mahal. Dengan servis yang sama, dengan kualiti makanan yang sama, bagi aku Thailand better.
Waduh. Nah, ini parah. Nih ya, perdagangan beras Nusantara. Prabowo mau memimpin ekspor 200 ton ke Malaysia. Harga jualnya 10.000. Murah banget. Berapa harga beras di daerah Anda, tuan-tuan? Rakyat mau di waduh Prabowo. Presiden Prabowo setuju impor beras dari Amerika sebanyak sebagai bagian dari kesepakatan dagang antar negara. Waduh, kok bisa murah ya? Aduh, ini gimana sih Pak Prabowo? Tuh, kasih petani dong. Kalaulah ini benar terjadi ya, kalaulah ini benar terjadi, pemerintah kita akan mengekspor beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 ya. Di sini kita bisa melihat betapa hebatnya Malaysia ini ya, mampu menekan negara kita dengan memberikan penawaran harga Rp10.000 1 kilo beras quality premium lah ya, terbaik ya. Ini baru negosiasi ya, belum lagi terjadi. Seandainya negosiasi ini terjadi, Malaysia mampu ya memberi penawaran di angka 10.000. Di sini kita bisa melihat kan kehebatan Malaysia, dia mampu menekan negara kita. Kita nggak mampu ya memberikan penawaran harga tinggi dengan Malaysia. Sementara rakyat di Indonesia membeli beras ya, seharga 15.000 1 kilo. Waduh, ngeri ya. Kok akrab? Selain Asik. jadi Rania, ternyata ada hubungan antar bangsa dari Malaysia dan Indonesia di dunia politik bulan ini. Awalnya gue kira ini cuma momen formal doang, tapi ternyata ada vibe personal juga nih. Jadi gini, ada staf Malaysia yang ngasih tahu ke Pak Anwar Ibrahim atau Perdana Menteri Malaysia kalau misalnya Pak Papski itu lagi di situ. Terus Pak Anwar tuh langsung jalan nyamperin, ngetep pundak, senyum, dan juga ngajak ngobrol. Jarang banget loh pemimpin dunia berani ngelawan protokol cuma buat nyapa kayak gini. Karena dulu kan gue pernah tinggal di Malaysia ya. Dan jujur ya, Pak Anwar Ibrahim tuh emang orangnya humble banget. Orangnya gampang nyapa, nggak gampang ngerasa dia di atas. Tapi yang gue juga nggak expect banget adalah, tahu gue, dia sama Pak Papski itu juga ada beberapa perbedaan pandangan politik. Tapi lihat dari cara mereka ngobrol, ketawa bareng, itu gue kayak bisa ngeliat orang yang bisa seeing eye to eye walaupun mereka berbeda haluan. Semoga kedepannya hubungan diplomasi antara Malaysia dan Indonesia bisa lebih makmur lagi ya. Soalnya kalau misalnya Pak Papski sama Pak Anwar Ibrahim aja udah seakrab ini, harusnya sih ya, rakyatnya bisa makin deket. Ini negara atau toko obral, rakyat beli beras mahal, tapi pemerintah malah mau jual murah ke luar negeri. Infonya Indonesia mau ekspor beras ke Malaysia sebanyak 200.000 ton dengan harga 2 triliun. Berarti pemerintah mau jual dengan harga murah, hanya 10.000 per kilo. Padahal rakyat beli beras 15.000 sampai 16.000 per kilo. Ini ada permainan harga. Petani kita menjerit karena pupuk mahal. Kemudian petani terkapar karena ketika panen, gabahnya dibeli murah oleh tengkulak. Rakyat menjerit juga karena harga beras naik. Tapi pemerintah justru bangga ekspor beras dengan harga murah. Jadi untuk siapa sebenarnya negara ini bekerja? Kalau beras dijual murah ke negara lain, sementara rakyat sendiri membeli dengan harga tinggi, ini bukan keberhasilan, bos. Tapi menunjukkan pemerintah tidak mendengar jeritan rakyat. Pemerintah seolah ingin terlihat hebat di mata dunia. Tapi lupa ada jutaan rakyat yang tiap malam menangis. Menghitung uang hanya untuk makan besok pagi. Negeri ini negeri kaya pangan, tapi kenapa rakyat dipaksa hidup mahal? Jadi jangan bicara nasionalisme kalau perut rakyat sendiri masih dijadikan korban permainan harga. Waduh. Anwar Ibrahim memang wajib ditumbangkan. Selepas pengumuman yang dibuat pagi tadi, jelas dan nyata Anwar is still clueless dengan apa yang sedang berlaku terhadap rakyat Malaysia yang semakin hari semakin terbeban. Ini aku cakap kau, ini umpama macam hantu raya tak bertuan tau. Kau orang sendiri pernah lihat daripada awal dia duk menghentam kerajaan perpaduan, cuba memburuk-burukkan Perdana Menteri kita. Yang sebenarnya Perdana Menteri inilah yang banyak berjasa kepada rakyat kalau nak dibandingkan Perdana Menteri sebelum ini, kan? Jadi kadang-kadang aku tengok dia pernah juga dia menghentam sampai mengatakan pembangkang ini memang bodoh dan macam-macam, kan? Sekarang dia hentam balik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aku pun sebenarnya heran apa yang dia nak ni. Dia nak apa? Dia ada tim ke? Dia ada pasukan dalam politik ke? Ataupun dia memimpin sebuah politik ke? Parti politik? Tak ada juga. Jadi aku heran. Apa yang dia nak sebenarnya?
Apa yang dia cuba tunjukkan sebenarnya? Sebenarnya dia pun tak ada apa-apa. Dia pun tak faham apa yang berlaku. Kalau kita lihat dalam dunia sekarang ni, dalam permasalahan global sekarang ini, kerana peperangan ini, Malaysia lah antara negara yang dipuji oleh pemimpin-pemimpin dunia, termasuk bank. Itu media antarbangsa, puji ekonomi Malaysia berkembang lebih cepat dari jangkaan ya. Ekonomi Malaysia cepat, pertumbuhan KDNK lebih baik ya perbandingan negara lain. Untuk suku pertama 2023 tuh guys ya. Yang di atas Malaysia, di bawah apa tuh? Indonesia ya. Aduh. Bukan ya. Indonesia itu ya. Nah, ini kita lihat apa. Apa yang berlaku di negara-negara jiran dan juga negara-negara. Ibrahim ini perlu diturunkan. Tak, dia nak naikkan siapa ni? Pembangkang pun ditibai. Pembangkang pun ditibai. Jadi siapa yang dia nak naikkan ni? Dia nak naikkan diri dia. Dia pun tak ada politik. Dia pun tak ada parti politik. Dia pun tak ada pasukan. Jadi orang-orang macam ni hanya mencari glamour dalam medsos agar dia dikenali. Kononnya dia lah yang hebat. Kononnya dia lah yang terpaling lah. Sedang palatau lah. Nah, itu dia guys ya infonya. Nah, gimana guys terkait info ini guys? Mungkin kalian punya komentar atau reaction, bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin Reaction. Ini adalah channel kedua YouTube aku. Yang pertama ada Uki Kevin ya. Ya sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Dan kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you guys.